Pasukan pendudukan Israel dilaporkan terus menggencarkan operasi militernya melalui di sejumlah wilayah Palestina termasuk Tulkarm, Al-Khalil, dan Beit Lam, hingga memicu gelombang pengungsian besar-besaran serta aksi kekerasan terhadap warga sipil. Mengutip pada Al-Mayadin, kamp pengungsi Tulkarm kembali menjadi target utama operasi militer Israel pada Rabu 2 Juli 2025. Dilaporkan pasukan bersenjata menyerang warga di sekitar area. Warga tersebut tampak mencoba mengambil barang-barang mereka dari bangunan yang telah ditandai untuk dihancurkan. Dilaporkan, serangan ini menandai hari ke-157 berturut-turut serangan militer Israel terhadap kota Tulkarm dan kamp pengungsinya. Sehari sebelumnya, militer Israel mengeluarkan surat perintah pembongkaran terhadap 104 rumah dan bangunan di kamp Tulkarm dengan dalih kepentingan militer. Dilaporkan, warga hanya diberi waktu 72 jam untuk mengosongkan properti mereka sejak Rabu pagi. Kekerasan juga meluas ke wilayah Al-Khalil. Dilaporkan pasukan Israel menyerbu sebuah taman kanak-kanak di Jalan Syuhada. Melalui aksi tersebut, lebih dari 70 anak Palestina ditahan. Di satu sisi di Beit Lam, pasukan Israel menyerbu kota Al-Khadir, khususnya kawasan Rukba di bagian selatan. Mereka dilaporkan menggeledah rumah-rumah warga tanpa surat perintah yang jelas. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Gaza bagian utara, tewas karena serangan Israel. Dilaporkan bahwa ia gugur bersama istri dan beberapa anggota keluarganya di rumahnya. Diketahui, rumah mereka menjadi kawasan sasaran dalam serangan terbaru pasukan Israel. Mengutip Tribun News pada 2 Juli, sebelumnya militer Israel atau IDF menduga kelompok Hamas. IDF menduga Hamas menggunakan area sekitar Rumah Sakit Indonesia sebagai lokasi operasi militer, termasuk menembakkan senjata ke arah pasukan Israel. Namun, diketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia telah dikosongkan beberapa pekan lalu atas perintah pasukan Israel. Hingga kini, fasilitas tersebut tidak lagi berfungsi dan dalam kondisi kosong. Diketahui Marwan dikenal sebagai salah satu sumber utama informasi tentang situasi kemanusiaan di Gaza, khususnya kondisi medis warga Palestina, dan secara aktif memberikan pembaruan. Sebelum gugur dalam serangan, Marwan kerap menyampaikan seruan kepada dunia internasional supaya negara lain segera turun tangan dan menjamin keselamatan tenaga medis yang berada di tengah zona konflik. Parlemen Inggris telah memilih untuk menetapkan kelompok aktivis pro-Palestina atau Palestine Action sebagai organisasi teroris setelah beberapa aksi vandalisme di pangkalan udara militer. Dewan Perwakilan Inggris menyetujui rancangan untuk mencantumkan Palestine Action masuk ke dalam daftar larangan berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000 pada Rabu 2 Juli 2025. Keputusan tersebut diberlakukan setelah 2 pesawat militer di pangkalan dirusak, serta serangkaian serangan terhadap fasilitas perusahaan senjata. Jika disetujui oleh House of Lords, dukungan atau keanggotaan dalam Palestine Action akan melanggar hukum dengan ancaman hukuman hingga 14 tahun penjara sejajar dengan sanksi terhadap ISIS dan Al-Qaeda. Mengutip pada Al-Mayadin, Palestine Action menggolongkannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan serta langkah untuk membungkam kritik terhadap kemitraan militer Inggris-Israel. Diketahui, kelompok ini telah mengajukan permohonan banding melalui proses hukum, melalui sidang darurat yang dijadwalkan pada Jumat 4 Juli 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.